Terima kasih masih bersama kami di Jurnal Binusian dan kita masuk ke segmen Talk with Binusian untuk membahas mengenai salah satu unit yang ada di Binus University, ada Binus Inkubator, dan sudah bersama saya di sini ada Pak Aloysius Bernarda Gunawan selaku Business Incubator Manager Binus University. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat datang kembali. Senang datang kembali. Terima kasih banyak. Hangat sekali karena memang beberapa waktu lalu sempat juga ngobrol di sini, nggak jauh-jauh memang kita ngebahasnya tentang entrepreneur. Betul, ya juga. betul. Waktu itu tapi mungkin masih berbeda lah. Kita ngebahas di sini fokus terhadap Binus Inkubator. Nah, kita pengen tahu, pengen ngulas juga supaya mungkin lebih banyak yang semakin kenal, semakin tahu mengenai Binus Inkubator gitu. Bahwa nih di Binus nih punya loh suatu wadah yang mendorong mahasiswa gitu ya. Mungkin boleh jelasin Pak, apa itu Binus Inkubator? Oke, jadi ke teman-teman, Binus Inkubator itu sebenarnya sebuah unit yang disediakan oleh Binus untuk mendampingi anak-anak supaya mereka benar-benar punya pengalaman mengembangkan bisnis dari ide sampai akhirnya produknya launching. Nah, itu secara singkatnya sebenarnya kayak gitu. Nah, di dalamnya itu kita menyediakan ada coach, terus kita juga ada network dengan dengan industri. Kemudian kita juga ada network kependanaan gitu ya. Terus ada expert, series, kita ada demo day, ada pameran. Jadi kita nggak cuman kasih coach doang, kita juga sediakan network kependanaan, kita bikinin mereka event gitu ya. Jadi lengkap lah. Jadi biar anak-anak tuh harapannya dari ide, bukan tiba-tiba ya, dalam prosesnya bisa launching produk. Seperti itu sih. Oke, ini Binus Inkubator sendiri hadir dari tahun berapa, Pak? Binus Inkubator tuh salah satu unit pertama yang menangani enrichment. Jadi 2015, pas waktu itu rektornya masih Prof. Har, tuh kita salah satu yang pertama bersama dengan internship center ya waktu itu ya. Udah ada tuh 2015 gitu. Jadi dari udah cukup lama ya sebenarnya ya, 2015. Hampir udah mau jalan 10 tahun. 10 tahun. Udah mau 10 tahun. Berarti udah makin banyak nih ya Pak ya, entrepreneur muda yang dicetak oleh Binus gitu ya Pak. Wow, menarik banget. Nah, dalam Binus Inkubator sendiri, ada nggak sih Pak mungkin ajakan untuk para Binusian untuk menjadi entrepreneur gitu mungkin? Tadi sebenarnya udah sedikit dijelaskan, ada penyuluhan dan sesi sharing session gitu. Tapi detailnya seperti apa sih Pak? Nah, jadi memang ini sebenarnya salah satu, kenapa saya senang banget ya datang ke sini ya, karena akhirnya disadari atau tidak kita perlu juga ngundang teman-teman ya kan, karena kalau ngikutin kurikulum, kita tuh cuman kegiatannya berarti sosialisasi yang diselenggarakan oleh enrichment gitu kan. Jadi kita cuma ngikut di situ doang. Padahal sebenarnya kita pengen juga sharing tuh ya ke adik-adik kelas gitu kan istilahnya. Anak-anak yang baru masuk, ini loh inkubator tuh seperti ini loh gitu. Nah, jadi memang kita sebenarnya selain secara kurikulum gitu ya, kita juga menyebarkan informasi pada saat kelas entry. Kelas entry kan kalau dulu ada tiga mata kuliah ya kan, sekarang jadi 2 mata kuliah. Nah di akhir mata kuliah yang paling akhir itu ada tuh paparan tentang inkubator seperti itu. Oke, nah terus sejauh ini mungkin secara 10 tahun lah gitu, bagaimana dukungan yang diberikan oleh Binus Inkubator untuk para pesertanya? Seperti apa Pak? Nah seperti yang saya bilang tadi ya, dulu di awal-awal itu kita sempat ada pendanaan. Jadi kan kita ada Binus Inkubator, di Binus ya ada Binus Akselerator. Nah kita dulu sempat kolaborasi gitu ya, yang terbaik itu kita kasih pendanaan, waktu itu pendanaannya 200 juta. Terus mereka dibimbing oleh akselerator untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, tapi ke belakang kita tidak menyediakan pendanaan, tapi kita sediakan jalur ke pendanaan. Contohnya kita pernah punya pendanaan dari Dikti, namanya PPBT, Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Itu satu tenan itu bisa dapat pendanaan 400 jutaan. Kita menang 7 tenan gitu. Nah itu jadi kita kasih tuh pendananya ke mahasiswa. Kemudian kita juga pernah namanya CPPBT, itu Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, 150 juta. Anak Binus pernah ada yang dapat 2 kelompok. Nah jadi kita sediakan tuh jalur-jalur ke pendanaan seperti itu. Oke, nah kalau misalnya yang pengen mulai bisnis untuk masuk ke Binus Inkubator itu sebetulnya emang menyasarnya apakah lewat dari mata kuliah entrepreneurship dulu atau sebetulnya maksudnya bukan lewat dari perkuliahan tuh bisa gitu Pak? Ini juga sebenarnya menarik ya, karena kita sih berharapnya dari kelas gitu ya, dari mata kuliah entry gitu kan.
Tapi sebenarnya kadang-kadang kita lihat juga ada anak-anak yang sudah di luar mata kuliah entry baru datang ke Binus Inkubator. Mereka cerita gitu, mereka punya bisnis gimana segala macam. Nah, kita sebenarnya pingin yang kayak begini. Yang di luar mata kuliah entry, terus memang punya ide bisnis atau mungkin sudah menjalankan bisnis dan butuh bantuan untuk coaching, bisa datang ke kami. Nah, seperti itu. Oke, berarti bisa siapapun ya, Pak? Bisa. Ada terbatas semesternya nggak sih, Pak? Enggak. Jadi mahasiswa boleh, alumni bahkan boleh. Oke. Gitu. Alumni juga boleh. Oh, alumni juga boleh. Mau punya bisnis? Mau coaching? Ada sih sempat, tapi kayaknya harus butuh detail lagi nih. Tapi seru menarik karena memang sebetulnya ini bisa menjadi wadah coaching dan lain-lainnya supaya bisa mengembangkan bisnisnya. Betul. Nah, apa kabar jika misalnya nih mahasiswa yang mungkin dia masih belum punya ide, belum punya modal juga gitu, tapi dia punya keinginan untuk bisnis gitu. Bisa nggak sih di Binus Inkubator gitu? Bisa, yang kayak gitu bisa. Walaupun memang jalannya lebih berat ya itu ya. Itu jalannya lebih berat, tapi paling nggak udah punya semangat dulu kayak waktu yang pertama kan saya bilang punya passion gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, itu bisa kayak gitu ya kan. Nah, tapi jalannya cukup berat kalau yang kayak gitu. Tapi bisa. Ada kok yang datang blank. Nggak punya, istilahnya ya cuman saya mau punya usaha Pak di bidang F&B gitu. Tapi apa masih belum tahu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya dia bisa launching produknya. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya, tapi itu cukup berat ya, Wah, Pak. itu berat. Itu mendampinginya dari Binus Inkubator seperti apa, Pak, perjalanan? Sedikit dong boleh ceritain. Nah, jadi Binus itu dia punya komitmen ya. Binus punya komitmen bahwa coach-nya itu disertifikasi. Jadi benar-benar yang namanya coach di Binus itu benar-benar punya sertifikasi coach. Entah itu nasional atau internasional. Nah, kemudian coach-nya kita dedicated. Jadi kita punya istilahnya punya rasio lah. Satu coach itu kita harapkan nggak lebih dari 30 sampai 40 anak. Karena udah pendampingannya intens. Jadi kalau bedanya kalau di kelas kan kalau dosen itu kan selesai kuliah ya udah selesai kan. Kalau coach enggak ya. Coach itu waktu kayak saya gitu ya, tiba-tiba malam-malam anaknya WA gitu. Coach, saya mau coaching nih. Besok kan bisa saya bilang. Ya tanggung nih coach lagi milih produk atau lagi milih apa gitu. Ya udahlah. Saya dengerin gitu kan. Itu cukup intensnya di situ gitu. Jadi ya beda sama dosen lah. Coach itu agak beda sama dosen. Lebih intens, lebih detail banget. juga. Detail, ya, iya. Oke, cukup. Ternyata perjuangannya sama ya. Waduh. Sama-sama berjuang maksud saya. Sama-sama berjuang. Oke. Nah, terus tadi kira-kira gimana nih cara mahasiswa dapat bergabung dalam Binus Inkubator? Tadi ada nggak sih syarat-syaratnya, Pak? Oke. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita sih berharap anak-anak mau datang ke lokasi inkubator kami, ya kan? Kayak kalau di Kemanggisan kan di Bihab tuh ya. Kalau di Alsut juga udah ada tempatnya, udah gede juga, di Bekasi juga ada. Semua kampus ada. Kita berharap kalau memang ada yang punya ide, datanglah, gitu kan. Nah, tapi memang kita juga menyediakan booth atau stand kalau ada acaranya BEC. Jadi kalau BEC bikin event, kita juga nebeng untuk ada biar kelihatan gitu. Ini loh. Nah, itu boleh juga datang ke kami pada saat event tersebut. Kayak gitu sih. Apakah mungkin dari Binus Inkubator sendiri sebetulnya melihat potensinya dari Binus Festival, Pak? Nah, itu memang sebenarnya salah satu yang diharapkan muncul ya. Dari Binus Festival, loncat langsung ke track entry. Seperti itu. Gitu. Memang kalau dulu pada saat saya kuliah, banyak tuh yang bahkan mau masuk untuk bisa menampilkan karya atau ide bisnisnya di Binus Festival aja sebetulnya dipilih lagi kayak gitu. Masih berlaku seperti itu, Pak? Karena kan tempatnya nggak banyak ya. Oke. Nah, terus kira-kira nih Pak, yang membedakan Binus Inkubator dengan inkubator startup lain di Indonesia nih apa? Nah, sebenarnya yang menjadi uniqueness-nya kita adalah kita punya sebuah framework yang namanya Startup Readiness Level. Itu framework yang benar-benar bisa dipakai dari mahasiswa yang belum punya ide tadi sampai akhirnya produknya launching, karena itu udah ada form-formnya tuh, anak-anak tinggal ngikutin itu aja, habis itu coaching itu udah baku lah. Karena Binus kan memang kalau kita kan maunya by system kan. Nah, itu salah satu kelebihan kami itu sebenarnya. Karena kalau di tempat lain mereka menggunakan pendampingan segala macam gitu ya. Mereka juga punya banyak framework tapi nggak baku seperti kita, dan kita didukung oleh sistem dan aplikasi yang udah jalan.
Oke, Gitu. oke. Nah, terus kira-kira nih, apakah di Binus Inkubator memiliki kerjasama dengan perusahaan atau inkubator startup lainnya? Ya. Terus kalau misalnya memang ada, kerjasamanya seperti apa, Pak? Nah, sebenarnya kita punya banyak kerjasama ya. Kita punya kerjasama dengan Asosiasi Inkubator IB seluruh Indonesia. Jadi kadang-kadang kita suka suka sharing expert. Nah, kita juga punya kerjasama salah satunya dengan Asosiasi Distributor Modern Market (AP3MI). Nah, ini AP3MI ini bagus sebenarnya karena dia ini terdiri dari perusahaan-perusahaan gitu ya yang jadi supplier ke modern market kayak yang ada di depan-depannya Binus nih ya kan. Perusahaan I sama apa tuh A. Ya. Nah, itu jadi mereka yang mensuplai ke sana. Nah, dengan adanya kerjasama itu ada beberapa produknya anak-anak yang bisa masuk ke modern market. Karena kan masuk ke modern market tuh nggak gampang loh. Susah gitu kan. Izin-izinnya banyak, ada BPOM, PIRT, segala macam. Nah, mereka bantuin. Seperti itu. Oke, terus Pak, kira-kira nih peran Binus Inkubator dalam ekosistem startup di Indonesia ini seperti apa? Nah, jadi sebenarnya kan kalau kita bicara ekosistem startup gitu ya, itu kan luas banget ya. Mulai dari tenannya sendiri ya kan, terus ada inkubator, ada akselerator, ada industri, ada pemerintah segala macam, ada universitas salah satunya. Nah, inkubator, terutama inkubator, Binus Inkubator sebagai salah satu inkubator di kampus, itu sebenarnya perannya spesifik. Gimana caranya mahasiswa itu bisa tertangkap idenya, tertangkap produknya, dan launching, masuk ke market. Itu jadi perannya sebenarnya itu sih. Gitu, Oke secara deh, simpel. ini memang Binus itu kan sebetulnya memang mempunyai cita-cita untuk melahirkan entrepreneur muda gitu ya, untuk bisa mungkin membuka lapangan pekerjaan, membuka usaha sendiri, dan saya yakin sebetulnya Binus Inkubator ini menjadi salah satu wadah yang pasti dibutuhkan oleh banyak mahasiswa, banyak Binusian, dan mungkin di luar Binusian pun juga sebetulnya siapa tahu iri gitu sama Binus karena kita punya wadah ini gitu. Betul, ya Pak ya. betul. Jadi mungkin para smart viewers yang mungkin pengen punya usaha, atau mungkin yang memiliki usaha tapi mungkin agak blank, agak stuck ya kan, atau yang belum punya usaha, bingung, bahkan idenya aja, baru punya idenya aja, boleh datang ke Binus Inkubator. Pak, mungkin boleh di-share, mereka semua bisa datang kemana aja Pak? Mungkin di beberapa wilayah kampusnya bisa datang kemana aja? Oke, jadi kalau di Kemanggisan, di Bihab, ya kan tempatnya di belakang kampus Anggrek tuh ya, itu udah tenar banget. Di Alsut juga ada inkubatornya di dekatnya Binus Square ya, itu di dormitorinya Alsut. Oke. Di Bekasi di lantai 4, di Bandung juga ada, di Malang juga ada, di Semarang juga ada. Jadi di kampus, diletak-letak di kampus itu bisa datang langsung, seperti itu. Oke, terima kasih banyak waktunya ya Pak Loy, sudah berbagi sharing-sharing tentang Binus Inkubator. Semoga lewat Binus Inkubator semakin banyak lagi entrepreneur muda yang lahir dan juga menciptakan lapangan usaha baru dan juga sukses mengharumkan nama Binus University. Thank you. Dan Smart Viewers, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binusian.